Sudah terlihat PPT? Ya, bisa dimulai untuk presentasi dari tugas kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Damora dan teman-teman semua. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan review jurnal perpindahan kalor dan massa yang beranggotakan yang satu Faiz Putra Alwani dengan NIM 21103-11047. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Ardiansah dengan NIM 21103-11059. Lalu yang terakhir ada Kaidir Fadlan dengan NIM 21103-11063. Eh, kita akan mempresentasikan dari jurnal yang berjudul The Influence of Piping Thermal Insulation on Indoor Climate and Exergy Consumption Related to Hot Water Floor Heating in Tokyo. Nah, sumber jurnal ini berasal dari Energi Prosedia. Penulis jurnalnya dari Takashi Inemoto S, lalu instansi asal penulis dari Tokai University. Selanjutnya di sini ada abstrak yang akan dibacakan oleh teman saya. Kini ada abstrak. Makalah ini menjelaskan hasil simulasi numerik dan analisis eksergi yang berfokus pada pengaruh insulasi termal pipa pemanas lantai di Tokyo. Dalam sebuah kasus, panjang pipa 1 meter dalam ruangan dan 4 meter di luar ruangan mengurangi transmitansi termal linier sebesar 6,21 watt per mK menjadi 2,91 watt per mK. Dapat meningkatkan suhu udara ruangan minimum musiman pada pukul 6 pagi dari 10,2 derajat Celcius jadi 14, derajat Celcius. Rasio oksigen termal yang mengalir ke saluran masuk lantai ke input eksergi boiler meningkat dari 2,90% menjadi 9,50%. Ini jauh lebih kecil dari kasus energi dan juga perubahannya lebih besar daripada itu. Nah, pendahuluan. Pentingnya untuk meningkatkan insulasi termal tidak hanya pada selubung bangunan, tapi juga pada pipa air panas untuk memanaskan lokasi, sehingga konsumsi energi dapat dikurangi secara efektif. Sayangnya, perencana dan pembangun tidak selalu mengikuti prinsip ini, dan jarang sekali menjamin isolasi termal pipa air panas yang memadai. Para penulis menganggap konsep SRG ini memberi kita pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana sebuah sistem bekerja dan menunjukkan subsistem di mana energi tersebar secara luar biasa. Nah, tujuan dari makalah ini sendiri adalah untuk mendapatkan wawasan tentang hubungan antara isolasi perpipaan dan kinerja sistem pemanas lantai dari boiler menuju pipa air panas ke ruangan. Oke, lalu di sini ada metodologi. Metodologi menggunakan simulasi numerik menunjukkan denah dan penampang dinding rumah kayu yang digunakan untuk simulasi numerik dan analisis eksergi. Nah, denah ini tuh biasa digunakan untuk simulasi numerik sebagai patokan rumah kayu di Jepang. Di simulasi dinamis iklim dalam ruangan dengan pemanas lantai dilakukan menggunakan metode perhitungan volume kontrol keseimbangan panas. Lah, di sini ada persamaan berikut yang mempresentasikan persamaan raca panas dari udara ruangan, simpul internal atau volume kontrol dinding atau lantai luar tanpa pipa tertanam. Simpul internal lantai dengan pipa tertanam diubah menjadi persamaan perhitungan suhu. Permukaan interior dinding, eksterior dan permukaan lainnya. Nah, di sini ada tabel dari persamaan-persamaan berikut. Lanjut hasil. Iya, lanjut hasil. Ini gambar di samping ada riwayat suhu ruangan dan di bawahnya ada frekuensi set dalam variasi infusi pipa. Lanjut. Frekuensi set pada insulasi thermal rendah pada pipa lebih kecil daripada insulasi thermal tinggi. Jika set 24 derajat Celcius, di sisi lain, jika set
Di bawah 24 derajat Celcius, frekuensi pada insulasi termal rendah lebih besar daripada frekuensi pada insulasi termal tinggi. Semakin baik insulasi pipa, semakin tinggi semua nilai maksimum, nilai minimum, dan median dalam suhu udara ruangan. Sebagai contoh, suhu udara ruangan minimum pada pukul 6 meningkat dari 10,2 derajat Celcius menjadi 14,5 derajat Celcius karena penurunan transmitansi termal linear pipa dari 6,21 watt per mK menjadi 2,07. Lanjut. Gambar 5 menunjukkan aliran eksergi dan sistem pemanas lantai dengan dua insulasi perpipaan yang berbeda dan eksergi ditunjukkan oleh perbedaan antara angka di awal dan akhir panah. Tidak ada perbedaan dalam jumlah eksergi panas yang dikandung oleh air panas di outlet boiler antara A dan B. Dari gambar tersebut yang mana sebesar 459 watt. Lanjut. Ketika tempat pemipaan berubah dari 1 meter di dalam ruangan dan 4 m di luar ruangan menjadi 4 m di dalam ruangan dan 1 m di luar ruangan. Eksergi termal konsumsi energi panas di dalam perpipaan juga berkurang 36 menjadi 38%. Baik isolasi termal maupun perubahan tempat perpipaan adalah efektif untuk mengurangi konsumsi energi panas di dalam pipa. Lanjut. Kesimpulan. Ketika tempat perpipaan berubah dari 1 m dalam ruangan dan 4 m di luar ruangan menjadi 4 m dalam ruangan dan 1 m luar ruangan, panas kerugian dan perpipaan menurun lebih dari 27%. Suhu udara ruangan minimum pada pukul 6 meningkat dari 10,2 derajat Celcius menjadi 14,5 derajat Celcius karena penurunan transmisi termal linear perpipaan dari 6,21 watt per mK menjadi 2,07 watt per mK. Rasio energi panas dilemparkan ke saluran masuk lantai ke input energi boiler juga dinaikkan dari 65,1% menjadi 67,2%. Di sisi lain, rasio eksergi termal yang dilemparkan ke saluran masuk lantai terhadap input eksergi boiler meningkat dari 2,90% menjadi 9,50%. Ini rasio jauh lebih kecil daripada kasus energi dan juga perubahannya lebih besar dari itu. Isolasi pipa dapat menghantarkan panas dengan kualitas lebih tinggi ke dalam ruangan secara efisien meskipun jumlah energi yang dibuang ke lantai sama. Lanjut. Baik, dari presentasi kami mungkin sebelumnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ya boleh. Izin masuk, mau bertanya dong. Tadi tentang penelitian isolasi termal perpipaan ya. Nah, kira-kira ini cocok gak sih kalau diterapkan yang isolasi termal perpipaan pada pemanas lantai di lingkungan perkotaan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya mungkin bisa saya tampung dulu. Tadi, apakah ada yang mau ditanyakan lagi buat teman-teman?
Izin bertanya, mau nanya ini, apa manfaat dari menggunakan analisis eksergi dalam memahami kinerja sistem pemanas lantai dan menemukan solusinya yang lebih baik? Oke, Idam. Oke, makasih ya Idam jawabannya. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sembari menunggu pertanyaan yang lain, teman saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Galis Chandra yang pertama tadi. Silakan. Oke. Jadi kira-kira Mas Gali pertanyaannya, apakah penelitian isolasi thermal ini cocok gitu, khususnya di perkotaan, di pemanas lantai di perkotaan? Jawabannya iya cocok, khususnya di negara yang mengalami musim dingin. Soalnya penelitian ini memberikan rekomendasi terkait implementasi isolasi thermal perpipaan pada pemantas lantai di perkotaan. Rekomendasi ini meliputi pemilihan bahan isolasi yang tepat, pemilihan yang teratur, serta pemantauan kinerja isolasi untuk memastikan efektivitasnya. Baik, terima kasih Mas Faiz. Oke, apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Ya, silakan Muhammad Farad. Izin bertanya, jadi apakah penelitian yang dilakukan ini menemukan hubungan antara ketebalan isolasi thermal, perpipaan, dan efisiensi sistem pemanas lantai? Oke, baik. Makasih pertanyaannya Farad Sutarya. Oke. Di sini teman saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Idam tadi, pertanyaan kedua. Silakan, Kaidir. Tadi pertanyaannya kan dari Idam, apa manfaat dari menggunakan analisis eksergi dan memahami kinerja sistem pemanas lantai dan menemukan solusi yang lebih baik? Jawabannya adalah penggunaan analisis eksergi memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja sistem pemanas lantai. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana energi terbuang secara tidak efisien dan memberikan panduan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Dengan memanfaatkan analisis energi, solusi yang lebih baik dapat dihasilkan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam pemanasan lantai. Apakah jawabannya sudah menjawab jawabannya, Idam? Sudah. Oke, Terima kasih ya, makasih, Idam. Kaidir. Iya, Idam. Sembari menunggu jawaban dari Farad Sutarya, apakah dari teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan lagi?
Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Farah Sutaria, yaitu dari hubungan ini, dari penelitian ini itu adakah hubungan antara ketebalan isolasi thermal perpipaan dan efisiensi sistem pemanas lantai? Untuk jawabannya, ya ada hubungannya karena peningkatan ketebalan isolasi thermal perpipaan menyebabkan penurunan transmisi thermal yang lebih rendah, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan energi sistem pemanas lantai secara keseluruhan. Apakah sudah terjawab dari Farah? Sudah. Terima Baik. kasih jawabannya. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok berikutnya bisa